Hai, welcome back to C-Films. Bersama gue, Chandra. Di C-Films, gue bakal ceritain plot dari sebuah film dan kemudian gue review berdasarkan pengalaman pribadi gue pada saat nonton film ini. Kali ini bakal sedikit beda, sesuai di thumbnailnya ya. Kali ini gue bakal bahas serial anime yang tayang di Netflix. Judulnya Kengan Azura. Serial anime ini diangkat dari sebuah manga dengan judul yang sama. Dan pertama kali rilis pada April 2018. Ditulis oleh Sabako Sandrovic. Kemudian manga ini diangkat menjadi sebuah serial anime dan menjadi serial original Netflix. Rilis pada Juli 2019 untuk part pertama dan Oktober 2019 untuk part yang kedua. Didirect oleh Seiji Kishi dan ditulis oleh Makoto Uezu. Masing-masing part berisi 12 episode dan rata-rata satu episodenya itu 30 menit ya. Anime ini lebih menonjolkan sisi action di setiap episodenya. Jadi buat kalian yang ingin menikmati action dalam format anime, ini film yang cocok banget buat lo. Oke, sekarang kita masuk ke plot. Kengan Azura memiliki alur cerita yang simple. Bercerita tentang seorang anak muda bernama Oma Tokita. Dia bergabung dengan sebuah perusahaan dan menjadi petarung untuk perusahaan tersebut. Jadi di sini perusahaan-perusahaan besar di dunia membentuk sebuah asosiasi bernama Kengan. Kengan kemudian membuat sebuah turnamen. Jadi masing-masing perusahaan merekrut petarung terbaik mereka dan kemudian dipertarungkan dalam ajang turnamen ini. Dengan pertaruhan di mana perusahaan yang dapat memenangkan turnamen ini, perusahaan tersebut akan memimpin organisasi Kengan. Dengan memimpin Kengan yang anggotanya sebagian besar merupakan perusahaan besar di dunia, pemimpin Kengan memiliki banyak keuntungan. Seperti memiliki suara terbesar dalam pengambilan keputusan dan dapat mengontrol bisnis-bisnis strategis yang dijalani perusahaan-perusahaan besar di dalamnya. Ya, seperti perebutan kekuasaan politik ya. Tapi di sini mereka memperebutkannya dalam sebuah ajang pertarungan. Oma Tokita yang menjadi tokoh utama dalam anime ini juga memiliki misi yang lain. Dia punya ambisi untuk menjadi orang terkuat. Sewaktu kecil, Oma memiliki seorang guru bernama Nico. Nico di sini mengajarkan kepada Oma sebuah teknik pertarungan bernama teknik Nico. Akan tetapi, Oma tidak mau menggunakan teknik ini dalam pertarungannya. Dia menganggap bahwa teknik Nico merupakan teknik pertarungan yang lemah. Jadi, ketika Nico masih hidup, Nico mengatakan bahwa teknik Nico merupakan teknik pertarungan yang terkuat. Akan tetapi, Nico sendiri terbunuh dalam sebuah pertarungan ketika Nico menggunakan teknik ini. Akibat insiden tersebut, Oma akhirnya kecewa dan tidak mau menggunakannya lagi. Dalam setiap pertarungan, Oma menggunakan kecepatan dan teknik bertarung yang ia latih sendiri. Ya, sesekali dia juga menggunakan teknik bertarung Nico, walaupun gak secara total ya. Ketika dia tersudut dan tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bertarung, di sini Oma menggunakan sebuah kemampuan rahasia. Dia mampu mengontrol kecepatan jantungnya untuk memompa darah lebih cepat ke seluruh tubuh. Dengan demikian, Oma bisa mendapatkan kecepatan dan kekuatan bertarung dalam sekejap. Ketika menggunakan kemampuan ini, Oma akan tampak seperti orang yang berbeda. Kulitnya berwarna merah dan pandangannya begitu tajam, seperti Asura. Asura merupakan makhluk mitologi Hindu-Buddha yang digambarkan sebagai sosok raksasa. Dan Asura di sini lebih diidentikan sebagai makhluk pembawa bencana. Lanjut lagi ke Oma ya. Jadi dalam mode bertarung Asura ini, memang kekuatan dan kecepatan bertambah berkali-kali lipat. Tapi di sisi lain mode ini mempunyai efek samping. Mode Asura bisa merusak tubuh penggunanya, karena di sini kan jantung dipaksa untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Jadi Oma di sini tidak bisa menggunakan teknik ini dalam waktu yang lama. Hanya ketika waktu terdesak saja dia menggunakan teknik ini. Di dalam pikiran Oma juga terdapat konflik pribadi, di mana muncul sosok Nico dalam pikirannya. Di mana Nico mengatakan bahwa dia tidak bisa setiap waktu menggunakan teknik Asura, karena itu bisa membunuh dirinya sendiri. Nico mengatakan, gunakanlah teknik Nico untuk setiap pertarungan. Tapi karena insiden sebelumnya, Oma di sini tidak mau sama sekali menggunakan teknik Nico dalam pertarungannya. Nah, seiring berjalannya waktu, Oma yang tidak mau menggunakan teknik Nico dalam pertarungannya akhirnya mengembangkan tekniknya sendiri, yaitu teknik Nico-nya sendiri, di mana tetap berdasar kepada teknik Nico, tapi dia kombinasikan dengan teknik bela diri yang lainnya. Perkelahian Oma dengan setiap lawannya begitu menarik untuk diikuti.
Nah, selain itu, pertarungan antara tokoh dari masing-masing perwakilan perusahaan juga seru banget. Sejauh serial ini tayang, 90% adegannya merupakan action ya. Dengan premis cerita yang sangat simple, menurut gua anime ini sangat mudah untuk diikuti. Dalam segi grafis, penggambaran setiap karakter dalam anime ini menurut gua keren. Jadi ketika nonton anime ini, gua nggak ngerasa nonton anime ya. Gua kayak nonton video game. Karena gambarnya itu tampak 3D, tapi dalam segi pewarnaan masih 2D ya. Kalau kalian pernah main game Naruto, nah kurang lebih kayak gitu tuh grafisnya. Kengan Ashura lebih menonjolkan sisi action ketimbang ceritanya ya. Sekitar 90% serial ini menampilkan adegan action. Makanya gue suka banget. Apalagi disandingkan dengan sisi grafis yang keren. Manjain mata banget ya menurut gue. Adegan-adegan action yang dihadirkan juga variatif. Tapi jangan menganggap film ini bisa dilogiskan ya. Kan anime, pasti ada penggambaran secara hiperbola. Ya artinya melebih-lebihkan dari yang sewajarnya ya. Di setiap pertarungan kita juga tidak bisa langsung menebak siapa pemenangnya. Karena di awal pertarungan kita selalu ditampilkan motif dan latar belakang yang kuat dari setiap tokoh. Di sini kita juga dihadirkan pertarungan yang imbang di fase-fase awal pertarungan. Nah, barulah di akhir muncul scene-scene epic comeback dari salah satu tokoh. Jadi, menurut gue gak mudah ya untuk menebak siapa pemenangnya. Terus, buat teman-teman yang gak suka film thriller, ada sedikit adegan-adegan thriller nih dalam Kengan Ashura ini. Seperti patah tulang, mata berlobang, tengkorak remuk, ya dan lain-lain deh. Jadi, anime ini gak cocok ya untuk ditonton sama anak-anak di bawah umur. Selain itu, ada hal-hal lucu juga nih, di mana merek-merek besar dunia dalam Kengan Ashura ini dipelesetkan ke dalam nama-nama yang lucu menurut gua. Seperti Panasonic yang mempresentasikan Panasonic, Nintendo yang mempresentasikan Nintendo, serta ada juga Gandai. Coba tebak, apa deh Gandai? Nah, iya. Gandai mempresentasikan Bandai. Jadi ketika nonton serial anime ini sempat ketawa-ketawa sendiri sih dengar nama-nama ini. Dan sejauh ini serialnya belum selesai ya, baru sampai part 2. Dan gue masih penasaran banget nih bagaimana perkembangan Oma dalam part-part selanjutnya. Apakah dia bakal kena problem yang lebih besar lagi dalam dirinya? Ya, kita tunggu aja ya di part selanjutnya. Terus, pertarungan dari setiap karakter juga patut untuk diikuti, karena menampilkan aksi-aksi yang berbeda dari yang lain. Dan menurut gue, anime ini digarap dengan sangat niat ya. Dengan semua keseruan yang gue dapat setelah nonton anime ini, gue kasih nilai 7/10. Sampai di sini aja untuk video kali ini. Klik subscribe untuk dukung channel ini, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa kasih komen kenapa kalian suka atau nggak suka sama video ini, biar gue bisa bikin konten-konten yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan sampai di sini aja, see you!